Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tetap semangat untuk terus thalabul ilmi, dan tetap semangat kita mengkaji Al-Quran, kita terus memperdalam Al-Quran dengan mempelajari tafsirnya. Ini salah satu amal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kedudukan kita hari ini adalah kedudukan khairun nas, yaitu sebaik-baik manusia. Maka dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kita karena kita masih tetap istiqomah di dalam mengkaji Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada kita, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi Rasulullah mengatakan ahabbul a'mal ilallah, sebaik-baik atau amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha. Ini adwamuha itu kalau bahasa Jawanya ajeb, utun, istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Nah, alhamdulillah hari ini kita insyaallah ajeb, utun ya, meskipun ya kita porsinya di kajian tafsir ini sebulan 2 kali ya, sebulan 2 kali. Nah, mestinya kalau bulan ini itu kita 2 kali, tapi karena kemarin kita ada halangan, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan. Jadi untuk bulan ini 1 kali insyaallah. Dan ini insyaallah akan kita mulai, ini termasuk hari yang pertama ya, setelah 2 bulan, tidak terasa Ramadan dan Syawal libur. Ramadan dan Syawal libur. Hari ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Ya, sebentar lagi Dzulhijjah. Nah, Masya Allah tidak terasa. Dan alhamdulillah hari-hari waktu kita gunakan untuk terus menjalankan aktivitas thalabul ilmi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang datang di majelis ilmu ini senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hari ini, malam ini kita lanjutkan kajian kita pada surat Al-Imran ayat 20
nggih. Ayat 21. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji tafsir ayat 21 dan 22. Tidak terlalu panjang, tapi mungkin nanti ada banyak penjelasan di dalam tafsir ini yang kita kaji, karena Rasulullah SAW banyak menjelaskan tafsirnya dengan hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Allahumma arhamna bil Quran. Ada terjemahnya Pak? Ya, monggo dibaca terjemahnya. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Yang ayat 22, mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahalanya, amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-sekali tidak memperoleh penolong. Ya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Kita mulai dari ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang yakfuruna bi ayatillah, mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Kafaro yakfuru. Kalau di dalam bahasa Arab itu adalah ghita, ya, penutup. Kalau kita artikan, sesungguhnya mereka orang-orang yang menutupi kebenaran ayat-ayat Allah. Nah, ini terkait dengan ayat-ayat sebelumnya. Jadi kalau dalam ilmu tafsir itu ada al-munasabah. Al-munasabah itu korelasi. Nah, korelasi itu keterkaitan antara ayat sebelumnya. Nah, ini juga sekaligus mengingatkan panjenengan, ya. Wis rong wulan gak ngaji tafsir, mungkin sudah lupa atau gak ingat. Apa korelasinya dari ayat ini? Ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang mana Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran kepada umat ini, akan tetapi ada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran itu sehingga mereka berdebat. Ya. Apa kebenaran yang disampaikan di dalam ayat ini atau ayat-ayat sebelumnya? Bahwa Rasulullah menyampaikan kebenaran ini kepada umat tentang la ilaha illallah. Tetapi ada di antara mereka yang tidak menerima kebenaran ini karena mereka menganggap kalau
Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mereka ternyata tidak hanya Allah yang diibadahi. Mereka memiliki keyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya. Bahkan mungkin lebih dari 3. Nah, ini adalah satu kebenaran yang ditutup-tutupi sehingga mereka memilih sesuatu yang batil. Nah, dari sini ada orang-orang yang mereka itu menutupi kebenaran ayat-ayat Allah. Mereka kafir padahal sudah tahu yang benar itu adalah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang benar itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi ayat ini sebetulnya kalau kita lebih dalam lagi, tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, tapi secara umum banyak orang-orang itu yang sudah mengetahui kebenaran tapi dia tidak mengikutinya. Nah, mereka itu disebut apa? Dalam ayat ini disebut kafir. Nah, kafir. Karena kafir itu menutupi kebenaran. Masya Allah ya. Nah, inilah realitanya. Realitanya adalah banyak orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Maka disebut kafir. Sing ngeten niki kathah napa mboten? Nggih. Banyak. Nah, kita lanjutkan dengan mereka yakfuruna bi ayatillah, mereka menutupi kebenaran, mereka kafir dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini, ayat Allah itu ada 2. Yaitu ayat Allah yang berupa kauniyah. Dan yang kedua berupa Qur'aniyah yang ditulis. Nah, ayat Allah yang ditutupi kebenarannya oleh mereka yang kafir, ya. Contoh ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini ayat yang kita lihat di semesta alam ini. Ada langit, ada bumi, ada bulan, ada matahari, ya, ada bintang, ada pohon. Semua ini adalah ayat kauniyah. Bahkan manusia ini menjadi ayat kauniyah. Kita diciptakan dari air, setetes air, kemudian menjadi apa? Dari setetes air menjadi darah, kemudian segumpal daging, kemudian ada tulang dan ditiupkan ruh jadi manusia. Nah, ini ayat kauniyah. Tapi ada orang-orang yang menutupi kebenaran itu. Siapa yang menciptakan? Kalau teori Darwin, orang yang manusia itu berasal dari kemudian matahari, bulan, langit, bumi. Bahkan mereka pun sudah tahu ada yang menciptakan. Tidak mungkin adanya sesuatu tidak ada yang menciptakan. Makanya ada satu kitab tauhid yang hari ini juga kita pelajari dan kita terus jadikan sebagai pedoman, namanya Ushulul Iman. Di dalam kitab Ushulul Iman ada satu bab yang namanya Al-Imanu Billah yatadhammanu ala arba'ati masail, yang di dalamnya masuk pada bab wujudullah. Nah, apakah Allah itu ada? Jawaban panjenengan apa? Apakah Allah itu ada?
Ada 4 hal yang bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Di dalam kitab Ushulul Iman yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan yang pertama adalah wujudullah itu bisa dibuktikan dengan al-fitrah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu seperti kertas putih, ya. Fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Majusi, Nasrani. Dan menjadi Muslim itu tergantung orang tuanya. Fitrahnya anak yang lahir ke dunia itu suci, dan dia mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita arahkan, maka dia akan bisa menjadi seorang muslim. Nah, yang kedua sebagai bukti bahwa Allah itu ada, yaitu al-aqlu. Kita bisa buktikan dengan akal, yaitu dengan melihat kauniyah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak mungkin adanya langit, gunung, matahari, bulan, bintang itu ada dengan sendirinya. Secara logika semuanya itu ada karena ada yang menciptakan. HP ini kira-kira mungkin enggak HP ini ada? Ya, tiba-tiba ada HP ini. Ya. Loh, terus bagaimana prosesnya? Apakah HP ini ada yang menciptakan? Oh, tiba-tiba datang, tiba-tiba ada. Nah, kan enggak mungkin. Ya. Adanya sesuatu ini karena ada yang menciptakan. Mic, HP, jam tangan. Begitu juga kauniyah ini, ya, tidak mungkin tiba-tiba wujud, tiba-tiba ada, kecuali ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, yaitu Allah. Dan inilah bukti bahwa Allah itu ada. Nah. Kemudian yang ketiga, wujudullah, bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah syar'i. Secara syar'i, kalau kita mengkaji dari surat Al-Baqarah, ya, sekitar 4 tahun berjalan ini, kita akan mengetahui bahwa Allah itu ada. Termasuk dalam surat Al-Imran ini, bahwa korelasi dari ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat itu apa? Tentang adanya Allah. Ya, Waalaikumsalam. Tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau mengakui adanya Allah. Nah, maka di dalam ayat ini sesungguhnya orang-orang yang mereka itu menutupi kebenaran ayat-ayat Allah, yakfuruna bi ayatillah, mereka tidak mengakui ayat-ayat Allah kauniyah. Nah, begitu juga banyak orang yang tidak mengakui ayat-ayat Allah yang Qur'aniyah, yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Mereka tidak mengakui bahwa di dalam Al-Qur'an itu terdapat banyak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mau belajar, ya. Apa mana ngaji tafsir, ya, ngaji tafsir, wis pokoknya ngeluh, ya. Apalagi kalau kuliah itu ada jurusan ilmu tafsir, itu madhab tafsir, kita belajar bagaimana metode menafsirkan Al-Quran, ada manhajiyah, banyak sekali ilmu tafsir itu. Tetapi hari ini kita ingin belajar bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita. Ada orang-orang itu yang tidak mau sama sekali
mereka itu menerima kebenaran, baik yang kauniyah maupun yang Qur'aniyah. Nah, maka disebut kafir. Wah, orang kafir itu sudah, ya. Maka di dalam ayat ini hadza dzamun minallahi ta'ala li ahlil kitab bima irtakabuhu minal ma'athim wal maharim. Dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa mereka itu banyak mengerjakan kezaliman, banyak mereka mengerjakan dosa dan perbuatan haram. Fi takdzibihim bi ayatillahi qadiman wa haditsan. Terutama ahli kitab, mereka mendustakan ayat-ayat Allah baik yang lampau maupun sekarang. Nah, kalau disebut ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Di sini disebutkan mereka mendustakan, mereka kafir dulu dan sekarang itu sama. Ya. Jadi kalau kita mengkaji Bani Israel, mengkaji orang-orang Yahudi dulu dan sekarang itu sama. Apa yang mereka lakukan? Ayat ini berbicara. Allah menjelaskan, innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunan nabiyyin. Apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu? Mereka sudah kafir dengan ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, merubah isi Taurat, merubah isi kitabnya. Mereka pun melakukan kejahatan, kezaliman, dosa, yaitu apa? Yaqtulunan nabiyina. Mereka membunuh para nabinya. Loh, nabi aja dibunuh. Nabi aja mereka musuhi dan dibunuh, apalagi bukan nabi. Ini karakter, Pak. Ini karakter yang diberitahukan oleh Allah kepada kita, bahwa mereka orang-orang yang kafir itu akan memusuhi kebenaran, akan memusuhi la ilaha illallah, akan memusuhi orang Islam. Bahkan mereka apa? Akan melakukan genosida, pembunuhan. Karena ini memang karakternya mereka. Qadiman wa hadisan, baik yang dulu maupun yang sekarang sama. Nah, kalau ada slide-nya itu saya bisa menampilkan satu kitab, satu buku yang ditulis oleh namanya Rabi Yahudi, itu namanya Avi Bilkim, ya. Ada satu nama itu, namanya orang Yahudi, agak susah kita ya, karena bahasa Ibrani. Di dalam kitabnya, ya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu Return to Mecca. Jadi Rabi Yahudi, pendeta Yahudi atau ulamanya Yahudi hari ini, dia berasal dari Amerika. Dia menulis satu kitab yang menurut para pakar ini kitab yang atau buku yang kontroversi. Dia menulis Return to Mecca itu. Dalam kitabnya dia memiliki skema perencanaan. Bagaimana dia menyebutkan satu kalimat, kalau kita ingin menguasai dunia ini, kita harus melawan orang Islam. Itu kalimat yang sangat jelas di dalam kitabnya. Tidak hanya itu, skema untuk menguasai dunia ini adalah yang pertama, di kitabnya itu ada gambar hitam, itu ternyata Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Merencanakan bahwa yang paling pertama adalah menghancurkan Ka'bah. Kemudian Masjidil Aqsa. Dia memiliki dalil, Pak, surat Al-Qasas itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar, kemudian beliau itu istirahat di sebuah pohon. Ternyata itu di Mekah. Kemudian beliau melihat ada dua orang gadis. Ternyata itu putrinya Nabi Syuaib.
sedang antri mengambil air untuk minum gembalanya. Nah, Nabi Musa menolong dengan ikut ngantri. Kemudian ketika sudah pulang, ya, cerita kepada ayahnya, "Pak, tadi ada seorang laki-laki yang membantu saya untuk mengambil air minum, ya. Kemudian dia juga mengawal, ya, mau menjaga pandangannya. Kemudian setelah pulang, Nabi Syuaib tertarik dengan laki-laki ini. Tetapi ketika itu Nabi Musa di bawah pohon berdoa, Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir." Kata para ulama, ini doa ini ya bisa diamalkan untuk orang-orang yang belum nikah, ya, orang-orang yang belum dapat jodoh. Nah, itu para ulama memberikan ini, ya, ijazahnya kayak begitu. Ini doanya Nabi Musa ini bisa diamalkan. Rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yang kedua, ada rekomendasi dari para ulama itu, ini doa Nabi Musa ini agar Allah memberikan jalan keluar, banyak rezeki. Nah, tidak lama ketika beliau berdoa itu didatangi, ya, bapakku manggil sampean, dibawa ke rumah, akhirnya dinikahkan. Nah, dalam ayat selanjutnya itu ternyata ada kalimat thamaniyah hijaj. Nabi Musa itu diminta oleh Nabi Syuaib untuk berada di sini 8 tahun, 8 kali haji, ya. Wa atmim, disempurnakan 10 haji. 10 kali haji, artinya kalau dulu itu bahasa 1 kali haji itu berarti satu tahun. Nah, ini sama orang Yahudi ini dalam bukunya, Nabi Musa itu ternyata dia menguasai, dia adalah orang yang berhaji di Ka'bah. Artinya apa? Mekah itu punya Bani Israel. Dalam kitabnya itu. Nah, ini memang orang-orang Yahudi ini karakternya sama, ya. Nah, sehingga tujuannya mereka memiliki tujuan bagaimana menguasai Mekah, terutama Hijaz. Kemudian di bukunya itu juga dijelaskan ketika yatihuna arba'ina sana, waktu dulu kita membahas surat Al-Baqarah bahwa Bani Israel itu tersesat 40 hari di padang tandus, itu ditabuk, ya. Ya, ditabuk. Artinya di padang tandus itu berarti di Jazirah Arab. Maka Jazirah Arab ini milik bangsa Israel. Nah, skema berikutnya dia menguasai Sungai Efrat sampai Sungai Nil, kemudian menguasai Masjidil Aqsa, dan pada akhirnya dia ingin membangun Solomon Temple, ya. Membangun apa? Kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman di mana? Kuil Sulaiman setelah mereka berhasil menguasai Masjidil Aqsa. Nah, ini skemanya. Itu ditulis dalam sebuah buku, ya, dalam sebuah buku. Sehingga kalau hari ini ada gerakan mereka yang memang betul-betul hari ini mereka fokus untuk melawan umat Islam, karena memang tujuannya itu mereka tidak percaya kepada kebenaran yang datang. Meskipun orang Yahudi itu dalam kitab Tauratnya mereka sudah membaca, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad yang membawa ajaran Islam. Tetapi mereka kembali lagi kepada apa? Yakfuru nabi ayatillah, menutupi kebenaran itu. Dan selanjutnya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa Bani Israel
wa yaqtuluna nabiyina, mereka membunuh para nabi. Ini yang pertama. Mereka melakukan kerusakan istikbarun alaihim, karena apa? Karena didorong rasa sombong. Nah, ini Pak ya. Sombong ini salah satu faktor utama orang melakukan kerusakan. Karena sombong ini mereka tega menghancurkan siapapun. Ya. Bahkan sejarahnya, karena sombong inilah iblis itu diusir dari surga. Ya. Khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari yang lebih mulia, diciptakan dari nar, dari api, dari cahaya, sedangkan dia dari tanah liat. Akhirnya apa? Tidak mau sujud, tidak mau mentaati perintah Allah, karena kesombongannya diusir. Kemudian wa ta'adzuman 'alal haq, dia tidak menerima kebenaran. Contohnya Qabil dan Habil, ya. Qabil dan Habil. Dia sudah tahu bahwa memang dia ini dipasangkan dengan sesuai dengan yang diberikan oleh orang tuanya. Tetapi ketika dilakukan korban, maka korbannya siapa yang diterima, Pak? Habil. Ya. Kemudian dinikahkan dengan yang lebih cantik. Terjadilah penolakan bahwa kebenaran ini tidak bisa diterima. Karena rasa sombong itulah akhirnya dia membunuh saudaranya sendiri. Nah, orang-orang Bani Israel yang tidak menerima kebenaran itu sama. Kata Allah dalam surat ini, wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haq. Ditambahkan oleh Allah bahwa mereka membunuh para nabi itu bighairi haq, tanpa kebenaran. Kalau membunuh manusia biasa itu, kalau membunuh selain nabi itu bil haq. Karena apa? Karena kadang-kadang manusia itu juga membunuh. Maka ada hukum kisos. Karena melakukan sebuah kesalahan. Tapi kalau para nabi ini, dia tidak melakukan sebuah kesalahan sedikit pun, bahkan dia mengajak kepada kebaikan, tapi dibunuh oleh mereka. Contohnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel tanpa ada sebab yang menyebabkan dia harus dibunuh. Maka dikatakan di dalam ayat ini bighairi haq, tanpa kebenaran itu adalah gak ada salah apapun. Mereka itu dibunuh. Nabi Zakaria berdakwah kepada umatnya, kepada bangsa Bani Israel. Begitu pula Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya dikenal dengan orang yang zuhud, menjaga kesucian. Hanya karena mengingatkan kepada raja yang akan menikahi wanita yang tanpa haknya, Nabi Yahya akhirnya dikejar-kejar dan dipenggal kepalanya. Mereka tidak mau ketika mereka diberikan bukti-bukti atau diajak untuk ke arah yang benar. Ya. Karena ayat ini secara umum itu tidak dikhususkan kepada Bani Israel, tapi kepada umat. Maka banyak orang hari ini yang sudah tahu kebenaran, dan kebenaran itu bahkan dilihat seterang matahari, tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Bahkan orang yang mengajak kebenaran ini, mereka ditangkap, dipenjara, dibunuh, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya.
Bahkan Nabi Zakaria itu dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim itu karena tidak senang dengan dakwahnya, sampai akhirnya sembunyi di pohon, batang pohon itu digeraji. Nabi Zakaria ini adalah bapaknya Nabi Yahya, bapak dan anak berdakwah, mendakwakan kebenaran, tetapi apa? Beliau dibunuh oleh umatnya sendiri, oleh bangsa Bani Israel. Wa yaqtuluna bi ghairi haq. Tidak hanya itu, mereka orang-orang yang kafir itu tidak hanya membunuh para nabi, tetapi apa? Alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Masya Allah ya. Ini sebuah kejahatan yang luar biasa. Tidak hanya para nabi ya. Kalau hari ini tuh mungkin ya ulama-ulama yang menyerukan kebenaran ini, atau para dai yang menyerukan kebenaran ini, mereka dihabisi semua. Tidak hanya itu, orang yang memerintahkan ya'muruna bil qisti, yang mengajak kepada keadilan, mengajak kembali kepada kebenaran, mereka juga dihabisi semuanya. Nah, inilah karakter orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, mereka akan melakukan sesuai dengan keinginannya, karena didasari apa? Kesombongan. Maka di dalam tafsirnya disebutkan qatalu minan nabiyina khina balaghuhum anillah bi ghairi sababin wala jarimatin minhum. Tanpa sebab mereka dibunuh, illa likaunihim da'wahum ilal haq ya. Ketika mereka mengajak kepada dakwah untuk kembali kepada kebenaran, mereka dibunuh karena sebab dakwah. Inilah karakter orang kafir. Sehingga hari ini kalau kita memberikan atau mengetahui kondisi orang-orang seperti ini, maka ini memang sudah menjadi sunnatullah bahwa ketika kita melakukan kebenaran, menjalankan sebuah kebenaran, pasti akan dihabisi ya. Panjenengan mungkin tahu ya, seorang yang bernama Syekh Ahmad Yasin. Siapa beliau? Beliau adalah tokoh spiritual para pejuang di Palestina. Walaupun beliau ini seorang yang memiliki kelemahan fisik, karena beliau sejak kecil itu ketika jatuh, beliau memiliki cacat, otaknya terbentur, kemudian akhirnya kena sarafnya dan lumpuh. Tetapi semangat belajarnya luar biasa, sehingga beliau pun ketika melihat kekejaman atau perlakuan orang-orang Yahudi kepada bangsa Palestina, dia tidak tinggal diam. Dia memikirkan caranya bagaimana memunculkan generasi-generasi pejuang. Nah, dari situlah beliau membuka kelas untuk ngaji anak-anak ya. Ya mungkin kayak di rumah gitu. Masih ada nih? Masih, alhamdulillah ya. Buka untuk ngaji anak-anak. Dari situlah Syekh Ahmad Yasin mengajarkan kepada anak-anak ini betapa pentingnya ilmu, terutama mempelajari Al-Quran, sehingga sampai hari ini lahirlah para hafid ya. Pejuang-pejuang di Palestina itu rata-rata semuanya hafid Quran. Nah, dari situlah
beliau itu meskipun lumpuh di atas kursi roda, tapi ternyata ruhnya, kekuatannya, karena mencetak sebuah generasi yang memiliki kekuatan secara intelektual, spiritual itu mahal. Akhirnya orang-orang Israel mentargetkan Syekh Ahmad Yasin ini untuk dibunuh. Ketika subuh pagi, Pak, beliau keluar dari masjid, maka disitulah dia langsung dibom. Hancur tubuhnya beliau. Masya Allah, beliau syahid ketika setelah sholat subuh kemudian keluar dari masjid langsung ditargetkan. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang beliau ini selalu diikuti, ya. Agen Mossadnya orang-orang Israel itu terus akhirnya digantikan oleh satu pejuang, ya, muridnya beliau juga, ya, Arantisi. Kemudian terus berganti terus sampai hari ini. Ini adalah didikan dari Syekh Ahmad Yasin, sehingga beliau itu menjadi target musuh-musuh yang tidak senang dengan pembela kebenaran. Maka dari karakter yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir akan senantiasa memusuhi, ya, para nabi dan orang-orang yang menegakkan atau menyuruh kepada keadilan, kepada kebenaran, minan nas, ya, minan nas, dari manusia ini, karena sebab yang paling utama dan pertama adalah wahada huwa ghayatul kibr. Sebabnya kenapa mereka membunuh para nabi, membunuh para dai, membunuh orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi wajar, Pak, sampean nang kampung, ya, ngejak api, mengajak kebaikan, itu mesti ada yang nggak senang. Ya. Maka yang nggak senang itu siapa, Pak? Orang kafir, ya. Artinya kafaro itu mereka menutupi kebenaran padahal sudah tahu, oh iya sing iku sing apik, tapi mereka, nah, wahada dijelaskan di dalam tafsirnya ghayatul kibr. Karena apa mereka memusuhi kita, memusuhi orang yang benar? Karena sombong. Maka di dalam hadis ini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nah, niki sampean catat nih, sampean eling-eling. Rasulullah mengatakan tentang kesombongan ini, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang memiliki kibr, orang yang sombong itu cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas. Dia senantiasa menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mungkin apa tejo sing pengalaman nih, wis diremehno, terus nek dijak api ora gelem, ya, sampean niku sapa, Pak, ya, sampean niku duwe apa, diremehkan. Karena kita ini orang nggak punya, orang miskin, secara pendidikan juga mungkin kurang, tapi kita ngajak untuk perjuangan, untuk berjuang. Ayo kita rubah negeri ini menjadi yang lebih baik. Wah, sampai ini kadoan, Mas. Ya. Artinya orang yang kiber, orang yang sombong dalam hatinya itu diingatkan siapapun tidak akan menerima. Kebenaran yang datang pada dirinya tidak akan bisa diterima. Ya. Nah, ini ciri orang sombong. Wa ghamtun nas, dan yang kedua meremehkan manusia. Nah, ini wis ono sing ngremehno wis, ya. Apalagi ngaji sing dikaji ku apa gak jelas belas. Nah, masalah yang kita kaji ini adalah Al-Quran.
karena mereka itu menutupi kebenaran, Al-Quran pun mereka tidak terima. Mereka hanya menerima orang-orang yang menurut mereka pas, sing akeh duweke, ya, sing iso nyaur utange, ya, wis seperti itu. Kalau orang sombong itu dia tidak akan menerima kebenaran yang datang kepada dirinya. Bahkan kita diremehkan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih. Wa qala Ibnu Hatim, dan di dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah. Abu Ubaidah ini gubernur Syam. Beliau gubernur negeri Syam. Ya, kalau sekarang itu Damaskus, ya. Kalau sekarang itu negeri Suriah. Beliau berkata, "Qultu," saya berkata, kata Abu Ubaidah, saya berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu adzaban yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, manusia yang bagaimana yang mendapatkan azab yang paling pedih di hari kiamat itu nanti? Qala, Rasulullah bersabda, "Rajulun qatala nabiyyan aw man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkar." Rasulullah bersabda, manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah dia yang membunuh nabi dan membunuh orang-orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Naudzubillah min dzalik, nggih. Dadi nek wonten tiyang sing ngajak apik terus kok dimusuhi, hati-hati. Asyaddu adzaban yaumal qiyamah, dia yang paling keras azabnya pada hari kiamat. Ya, nek musuhi wong apik iku nggih resikonya gede. Mungkin di dunia dia tidak merasakan, tapi ancamannya keras. Bahkan di dalam ayat ini panjenengan, ya, di ujung ayat ini yang kita kaji, fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi Allah itu menggunakan fabashshirhum, berilah kabar gembira. Mestine itu dengan menggunakan kalimat yang sangat jelek, tapi karena Allah ini menggunakan kalimat berilah kabar gembira, tapi kabar gembiranya dengan azab yang sangat pedih. Orang-orang yang membunuh para nabi, orang-orang yang membunuh mereka yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, ini dengan azab yang sangat pedih sekali. Sekarang ini kebenaran itu sebetulnya sudah sangat mudah untuk didapatkan orang, apalagi kebenaran tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam, agama Islam, mendalami tentang agama ini sangat mudah sekarang ini, sudah banyak wasilahnya. Tapi permasalahannya, apakah dia ini bisa menerima? Karena pada dirinya masih terdapat kibr, masih terdapat kesombongan. Apalagi yang menyampaikan, ya, jamaah dzikrullah. Sing nyampekno iku sapa sing nyampekno iku, ya. Karena sudah terbiasa yang menyampaikan itu ustaz-ustaz besar, ustaz-ustaz kabir. Yang kalau enggak lulusan Madinah, kalau enggak lulusan Mesir, ya. Padahal yang lulusan Mesir juga ada syekhnya yang terkena kasus, ya Allah alam. Dari sinilah kita itu tidak bisa membuat ukuran standar, ya, siapa yang menyampaikan. Maka ada makalah, ada kaidah undur maqala wala tandur mangqala. Lihatlah apa atau kontennya, isinya, materinya yang disampaikan itu, jangan melihat siapa yang menyampaikan, ya.
Kalau ada anak didik kita atau mungkin di Masjid Dzikrullah ini anak-anak ngaji hari ini ya, belajar Al-Qur'an, belajar agama dengan para ustadz dan ustadzah, terus kok melihat panjenengan di jalan ya, mungkin ya makan sambil berdiri, makan sambil jalan, terus dielingno ya, Pak, wonten hadise lho Pak iku ya. Jangan makan sambil berdiri ya. Jangan makanlah pakai tangan kanan ya. Terus ngamuk ya. Sapa awakmu iku? Cilik macem-macem ya. Cilik kok sok alim ae. Belajar nang ndi mah. Nah, inilah sifat kiber, sifat sombong. Begitu orang-orang kafir itu karena kesombongannya dia tidak mau menerima kebenaran. Ya. Nah, hari ini kita melihat orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang sudah memiliki jabatan, penyakitnya adalah kiber, penyakitnya adalah sombong. Maka sombong ini salah satu sifat iblis laknatullah alaih yang menyebabkan dia diusir dari surga ya. Maka oleh Rasulullah dikatakan la yadkhulul jannata man kana misqala dzarratin min kibrin. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sombong meskipun seberat seberat ya atom itu. Kalau dalam ilmu fisika bisa dilihat molekul paling kecil, tidak bisa dilihat. Loh, itu berarti ya kecil sekali ya. Luwih cilik teko semut. Itu pun diancam tidak bisa masuk karena kesombongan. Orang sombong itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Kalau dikasih tahu itu nggak bisa ya. Apalagi punya kekayaan, punya ilmu, pokoknya paling sombong. Melihat orang itu terasa hina, melihat orang itu tidak ada faedahnya. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan, "Tsumma qala Rasulullah ya Aba Ubaidah." Setelah Rasulullah menyampaikan bahwa mereka orang-orang kafir itu membunuh para nabi, kemudian mereka membunuh orang-orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mengingatkan bahwa azab yang paling pedih pada hari kiamat itu adalah mereka yang memusuhi para nabi, membunuh para nabi dan orang-orang yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah bersabda, ya Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, qatalat Banu Israel thalathatu wa arba'ina nabiyan min awalin nahar fi sa'atin wahidah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, beliau menyampaikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah bahwa Bani Israel mereka telah membunuh salasata wa arba'ina nabiyya, 43 nabi dalam satu waktu di pagi hari. Faqama mi'ata wa sab'una rajulan, kemudian ada 170 orang datang kepada Bani Israel, fa'amaru man qatalahum bil ma'ruf wa nahuhum 'anil munkar. Dielingno, hati-hati, sampean kok melakukan sesuatu yang sangat zalim. Mereka ini para nabi, mereka ini para dai, mereka ini mengajak. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah faqataluhum jami'an. Mereka pun yang datang itu setelah membunuh 43 orang,
Kemudian ketika datang 170 yang mengingatkan, mereka pun dibunuh semuanya. Mereka pun dihabisi semuanya. Fa'amar min dzalikal yaum, pada hari itu. Jadi satu hari itu mereka sudah membunuh 43 dikali 170, ya. Dengan mudahnya mereka menghabisi nyawa seseorang. Nah, kalau panjenengan tingali sakniki hari ini, realitanya seperti apa? Mereka sangat mudah sekali untuk ngebom sana, ngebom sini, blem, ya. Nah, sekarang juga begitu. Kalau kita sedikit saja menyuarakan kebenaran, ya tinggal tunggu waktu, ya. Tapi jangan sampai kita merasa takut, karena kalau orang kafir mereka sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Sunnatullahnya orang kafir itu ada dua, mereka bisa melakukan itu, umat Islam yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahumul ladzina dzakarallahu azza wa jalla, dan mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Kemudian yang terakhir di dalam ayat ini disebutkan ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Dan yang terakhir di dalam ayat 22 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaikal ladzina habitat a'malahum. Mereka adalah orang-orang yang habitat a'malahum, amalnya, pahalanya, amal-amalnya sia-sia, ya. A'malahum, habitat itu hilang. Jadi meskipun dia melakukan kebaikan, ya, bantu sana, bantu sini, kebaikannya itu sangat banyak sekali. Tapi apa kata Allah? Ulaika habitat a'malahum, ya. Tapi kemarin ada yang sedang viral, ya. Ya, ada dikatakan Thomas Alva Edison itu masuk surga. Karena dia menemukan lampu, karena lampu itu menerangi Masjidil Haram, menerangi Masjid Dhikrullah, menerangi, kebaikannya luar biasa. Nah, dia mengatakan Thomas Alva Edison itu masuk surga, karena surga itu bagi siapa saja, ya. Nah, mungkin perlu ngaji ke Dhikrullah, ya. Apa syarat masuk surga itu? Apa syarat masuk surga itu? Jadi dari pandangan-pandangan yang seperti inilah, ya, akhirnya kebenaran itu tertutup. Liberalisme, sekulerisme, komunisme, ateisme, ajaran-ajaran sesat ini akan semakin hari semakin subur kalau panjenengan yang tahu kebenaran itu diam, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Meskipun resikonya besar, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar niku resikonya besar. Wong nang kampung ae dimusuhi wong-wong, ya. Mulai merubah sedikit demi sedikit, ya, kembali kepada syariat Islam, gitu, ya. Ya mungkin caranya kita pelan-pelan, ya. Meskipun banyak yang dimusuhi, karena itu sunnatullah. Dulu ada Fir'aun yang mengingatkan Raja Fir'aun siapa? Nabi Musa. Sekarang juga ada Fir'aun. Fir'aunnya itu ada, Musanya juga ada. Nah, kira-kira siapa Fir'aunnya? Wis sakarepe jenengan, ya.
Musanya juga ada. Karena apa? Akan terus ada yang selalu mengingatkan kebenaran, dan akan terus ada orang-orang yang zalim, yang mereka itu tidak mau diingatkan dengan kebenaran, meskipun mereka tahu kebenaran itu ada pada diri kita. Nah, dari sinilah kemudian ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka, orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu, mereka disanjung-sanjung, ya, viral, ya, kemudian mendapatkan pujian dari seluruh negara. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu tidak ada manfaatnya. Habitat a'malahum, di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki nilai sama sekali. Fit dunya, bahkan di dunia mereka akan mendapatkan sesuatu yang menghinakan, ya. Bidullah was-saghar fid dunya, mereka akan dihinakan dan dikucilkan di dunia, ya. Ya mungkin kalau panjenengan aktif di media sosial itu, orang-orang Israel sekarang ini di seluruh dunia, ya mereka setiap ketemu, ya, di Jepang, kemarin di Portugal, di mana-mana, ya, setiap melihat orang Israel itu gemes, ya. Bahkan ada yang diusir, ya. Ada beberapa negara yang tidak mau kalau ada pertandingan itu negara mereka ikut lomba. Karena memang resikonya dia akan dianggap dihinakan di dunia, wal adzaba fil akhirah. Maka di dalam ayat ini jelas, ulaikal ladzina habitat a'malahum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Dan mereka sama sekali tidak ada yang menolong. Kalau kita mungkin disakiti orang atau mungkin dapat hukuman, ya, di penjara masih ada yang nolong, ada yang ngasih makan, ada yang transfer uang, ada yang ngasih pulsa, ya, ada yang ngasih kuota. Tetapi ketika di akhirat, wa malahum min nasirin, tidak ada yang sama sekali menolong mereka. Nah, orang kafir itu tidak ada penolong sama sekali. Tetapi kalau kita sebagai seorang muslim yang menjadi syafaat kita ini banyak, anak-anak kita, terutama anak-anak penghafal Quran, akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang kedua, sedekah atau harta kita yang hari ini kita sedekahkan itu akan menjadi syafaat, karena Rasulullah bersabda, al muslimu ala sadaqatihim, seorang muslim itu di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Nah, kalau panjenengan semakin banyak sedekah, syafaatnya semakin besar, ya. Ketika meninggal dunia, di alam kubur, ketika di sana kita mendapatkan syafaat, doa-doa anak soleh akan bisa menerangi alam kubur kita. Sedekah-sedekah kita semakin banyak, maka akan menjadi syafaat. Kemudian ilmu panjenengan, ilmu kita yang hari ini kita ngaji di Masjid Dzikrullah atau 4 tahun sudah kita ngaji di sini ini jangan diremehkan, Pak. Ya. Masih mangani soto rawon, ya. Yang penting ilmu nih. Karena apa? Karena ilmu ini yang akan menjadi syafaat nanti di akhirat. Bahkan kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Ilmunya menjadi syafaat, dan prosesnya panjenengan keluar dari rumah menuju ke majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Prosesnya itu loh. Karena prosesnya itu kita mau jalan ke sini itu abot, ya. Sing ono janjian lah, sing ono wis acara, ya. Wis pokoknya macam-macam. Nah, apa maneh gremes, ya. Gremes wis alamat.
Prosesnya ini yang Rasulullah katakan sahalahullahu lau tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk ke surga. Jadi mlebet swarga niku gampang napa angel, Pak? Gampang. Nggih sampean ten majelis ilmu wis pokoke diusahakno ngoten mawon. Jadi syafaat kita ini yang menolong kita ini banyak. Tetapi orang kafir kebaikannya banyak tetapi tidak mendapatkan nilai sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habitat a'malahum. Jadi panjenengan hari ini sudah memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita berada di majelis ilmu. Kemudian kita berusaha memiliki anak yang soleh. Kemudian juga hari ini kita berusaha untuk mensedekahkan harta dan berjuang di jalan Allah. Ilmu yang kita dapatkan jangan berhenti di majelis ilmu. Maka di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh para ulama ada 5. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah memberikan penjelasan tentang surat Al-Asr. Ada 5. Yang pertama berilmu. Walladzina amanu, berilmu. Panjenengan berilmu. Ya, termasuk hari ini atau di majelis ilmu atau di YouTube atau menulis, ini berilmu. Tidak hanya berilmu, wa amilus sholihat, berilmu beramal. Nah, ini yang paling penting. Jenengan amalaken ilmu niki, fa insyaallah berkah. Ya, apalagi kita dakwahkan. Berilmu, beramal, berdakwah. Nah, kita dakwahkan, kita ajak, ayo rek, ngaji rek. Ya. Kalau yang enggak sholat, ayo nang masjid yuk. Nah, kita dakwahkan. Yang keempat, berjuang atau berjihad. Ya, berilmu, beramal, berdakwah, berjuang. Dan yang terakhir, yang paling penting ini apa? Bersabar. Panjenengan kalau nggak sabar, nggak akan bisa berada di majelis ilmu. Panjenengan kalau nggak sabar, nggak mungkin dakwah. Kenapa? Tantangannya berat. Makanya dakwah itu pahalanya jannah. Orang yang berdakwah itu pahalanya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi dan rasul. Karena apa? Orang yang berdakwah itu melanjutkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berharap dengan ilmu ini kita bisa mengamalkan, kemudian kita bisa mendakwahkan, kita juga bisa berjuang untuk tegaknya agama Allah di muka bumi ini, dan kita bersabar untuk menghadapi semua cobaan. Mudah-mudahan dengan 5 hal ini Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.